Bapak Dr. Darul Abror MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atikun Noviro dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan pendidikan yang ada pada saat ini yang disebut Merdeka Belajar, yang dirumuskan oleh Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Nadiem Makarim. Di sini beliau merumuskan membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia. Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan, mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha atau industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari yang pertama, menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah, TK, SD, SMP, SMA maupun informal. Penerapan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah menjangkau berbagai tingkat sekolah, seperti yang saya sebutkan tadi, TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang coba untuk diwujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Menurut Pak Nadiem, sekolah-sekolah terlalu memfokuskan diri pada urusan administrasi pada sistem pendidikan sebelumnya. Program-program untuk pengembangan instrumen sekolah seperti guru dan kepala sekolah pun kurang diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan baru yang diusung Pak Nadiem ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, peningkatan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas atau platform pembelajaran. Yang ketiga, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Kebijakan pendidikan baru yang ketiga yaitu membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform yang dibangun terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Ketika platform tersebut sudah mulai digunakan, sekolah juga akan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi. Rencana dukungan tersebut mengenai 3 hal seperti biaya paket internet, ketersediaan perangkat belajar, dan konektivitas internet dan listrik untuk daerah. Yang keempat, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogik, dan penilaian. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi masa depan. Perbaikan-perbaikan yang dimaksud terdiri dari penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, mengembangkan karakter berbasis kompetensi serta fleksibel. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Kebijakan pendidikan ini yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pendistribusian yang merata. Nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Yang keenam, membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan.
Kemendikbud juga merencanakan untuk dimulainya pembangunan sekolah atau lingkungan belajar untuk masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek, yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Yang ketujuh, memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Pemberian insentif atau kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan juga menjadi salah satu kebijakan pendidikan baru. Yang kedelapan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Kebijakan pendidikan ini yaitu mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Selanjutnya yang kesembilan, membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Kebijakan pendidikan baru ini yaitu membentuk pendidikan tinggi kelas dunia dengan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Ada 3 target diferensiasi misi perguruan tinggi. Yang pertama, membangun PT bereputasi dunia di setiap bidang sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa. Yang kedua, membangun satu PT unggul di setiap provinsi sebagai motor pembangunan daerah dan nasional. Yang ketiga, perluasan akses PT dan membentuk ekosistem. Dan yang terakhir, menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Selama ini, mekanisme akreditasi terbilang rumit karena kewajibannya untuk memperbarui akreditasi setiap 4 tahun dan berfokus pada aspek administratif. Pada kebijakan pendidikan yang baru ini, mekanisme akreditasi akan bersifat otomatis dan berbasis data dengan mengkombinasikan standar pemerintahan dan komunitas sehingga berfokus pada hasil. Itu tadi materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kurang dan lebihnya. Di sini saya ingin memberikan kesan untuk mata kuliah manajemen kebijakan pendidikan, yaitu selama saya mengikuti mata kuliah manajemen strategi pendidikan, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan terutama tentang strategi-strategi pendidikan. Bukan hanya itu, tetapi banyak juga pengalaman dan hal-hal yang lain, terutama tugas dari yang mudah dimengerti sampai yang sulit untuk saya mengerti. Dan pada akhirnya saya dapat memahami tugas tersebut. Disinilah salah satu pembelajaran yang dapat saya ambil, bahwa kita untuk selalu menghargai apa yang diberikan kepada dosen, baik itu materi dan tugas. Dan tak lupa, satu kata untuk Bapak Dr. Darul Abror MPD selaku dosen pengampu, keren. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.